Lepaskan. Ayo, lepaskan dia. Yao, tolong. Lepaskan Ayao. Dia baru berumur 16 tahun. Jika ingin mencium, cium saja aku. Aku mohon, tutup mulutmu. Song Yun Yao adalah bintang bencana yang lahir dari mayat. Dia adalah malapetaka bagi seluruh desa. Persembahkan dia kepada Dewa Sungai. Itu untuk menebus dosanya. Aku bukan. Kau, sebagai ibu, seharusnya bersyukur untuknya. Kau bohong. Nyonya Ye tidak tahu. Nona ketiga sebenarnya adalah takdir Phoenix. Hanya saja ada seorang wanita di desa Hongsan Selatan. Dia juga dilahirkan dengan karakter Phoenix. Tidak hanya itu. Dia lahir di bulan dan waktu yang gelap. Nasibnya tepat menindih Nona ketiga. Jika dia masih hidup, Nona ketiga pasti akan sulit berhasil. Orang berkuasa berjanji jika Suming Yao mati, dia akan melindungi desa dan membuatnya makmur. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan dia yang menghalangi jalan orang-orang berkuasa di ibu kota. Waktunya tiba, siapkan persembahan. Jangan bergerak. Ibu. Kau gila, kau mau apa? Jangan lupakan Ayao. Jika tidak, kau akan ikut dikuburkan. Ah, sial. Terlalu percaya diri. Apakah ada pesan terakhir? Tuhan. Kau sebaiknya membunuhku hari ini. Jika tidak, selama aku hidup 1 hari lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Waktu baik telah tiba. Satu perempuan hantu bencana lahir di desa Hongsan, Kabupaten He. Semoga He Sen melindungi desa Hongsan agar sejahtera. Hasil panen melimpah. Oh, masih hidup ya? Lihat penampilannya, benar-benar cantik. Hari ini aku sangat beruntung. Hahaha. Ibu, jangan bunuh aku. Ibu, cantik sekali anakku. Lihatlah, tubuhmu basah semua. Biarkan kakak menghangatkanmu. Ah, jangan sentuh aku. Ibu sudah meninggal, tidak apa-apa. Kakak ingin membuatmu hamil, menjadi seorang ibu. Kenapa kamu belum jatuh saja? Hehehe, jangan sentuh aku. Hehehe. Ah. Jangan pukul, jangan pukul. Pukul aku. Ah. 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 Ibu berharap tidak akan menderita lagi. Dari penindasan. Ibu. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Sialan, pelacur busuk. Pergilah mati. Lain kali bunuh jangan pakai batu. Tidak hanya sulit untuk mengambil nyawa, tapi juga mudah membuat lawan marah dan terluka. Tolong ajari aku cara membunuh, Tuan. Tolong ajari aku cara membunuh, Tuan. Mengajarkanmu membunuh. Kenapa aku harus mengajarkanmu? Lalu kenapa Anda menyelamatkan aku tadi? Berani sekali. Berani mempertanyakan pangeran. Anda mengenakan liontin berkuasa naga. Dewa ini menyebut Anda sebagai pangeran. Izinkan saya bertanya dengan berani. Apakah Anda adalah putra mahkota yang kelima saat ini? Lanjutkan. Di masyarakat sudah tahu Anda menyelidiki kasus korupsi di rumah menteri.
Rumah menteri telah membunuh ibuku. Jika kamu mau mengajarkanku cara membunuh, aku bersedia menjadi pangeran, memotong pisau rumah menteri, asalkan bisa membalas dendam. Aku bersedia melakukan apa saja. Maka apakah kamu tahu, Yang Mulia sudah menjodohkan saya dengan putri ketiga dari keluarga Siang. Lalu bagaimana saya bisa membantu kamu? Kamu tidak begitu percaya pada putri ketiga. Jika tidak, masa perceraian tidak sampai sebulan. Lalu bagaimana bisa muncul niat bertanding dari jarak ribuan mil? Kita harus menyelidiki kasus Mo Yan dari akarnya. Ini cukup menarik. Di dunia ini ada orang yang begitu mirip. Wajah ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Hanya sayang sekali. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu adalah keluarga Siang. 10 tahun yang lalu, Nyonya Siang, Yang Zhen, meninggal tenggelam, dan putrinya. Putri kedua keluarga Siang, Ye Lingyu, hingga kini belum ditemukan. Kamu sangat mirip dengan Nyonya Siang yang sudah meninggal. Aku ingin kamu menjadi putri kedua keluarga Siang. Temukan bukti korupsi keluarga Siang. Saat hari pembantaian keluarga Siang tiba. Saat itulah kamu bisa membalas dendam. Apakah kamu berani mempertaruhkan nyawamu untuk balas dendam? Saya berani. Tunggu. Hanya dengan wajah yang mirip Nyonya Siang yang sudah meninggal ini, masih jauh dari cukup. Apalagi di wajah putri kedua Ye juga tidak mungkin ada perasaan ini. Tuanku, tato pada gadis ini sudah dalam sekali. Takutnya sulit untuk dihilangkan, kecuali jika kita mengikisnya dengan alat tajam terlebih dahulu. Lalu menggunakan ramuan rahasia selama sebulan, baru bisa halus seperti semula. Tuanku, sepertinya rencana ini dikerjakan oleh orang lain. Cui. Tuanku, jangan tinggalkan saya. Saya pasti akan membalas dendam. Mulai hari ini, saya akan menjadi gurumu. Putri ketiga, Ye Huanru, adalah yang paling disukai oleh Yang Bai. Apakah kamu tahu mengapa? Saya tidak tahu, siswa. Dia adalah wanita berbakat yang terkenal di ibu kota. Jika ingin menarik perhatian keluarga Siang, kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih unggul dari Ye Huanrong. Hanya dengan cara ini bisa masuk ke istana. Mulai sekarang, aku akan mengajarkanmu seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Asalkan kamu benar-benar bisa mengalahkan Ye Huanrong, aku pasti akan mengantarmu ke istana. Langit mendung, angin bertiup. Selamat datang, guru. Guru, kita mau kemana? Apa yang sudah aku ajarkan padamu? Jangan mudah-mudah mengungkapkan pikiranmu. Saya mengerti kesalahan saya, guru. Yang Mulia, kita sudah tiba. Bawa ini untuk turun. Hari ini Ratu sedang mencari cara untuk mendekatinya. Guru, ini ular berbisa.
Hanya sekadar ular berbisa. Apa kamu masih takut pada sesuatu yang tak berguna ini? Beberapa hari ini sepertinya aku sia-sia mengajarmu. King Song kembali ke istana. Tunggu sebentar. Guru, aku tidak takut. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan membalas dendam. Song Lin Yao, ternyata aku tidak salah menilai dirimu. Selamat tinggal, Yang Mulia Ratu. Ah 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 ah. Huh, Ah, siapa kamu? Segera panggil tabib. Anak ini mirip sekali dengan kakakku yang sudah pergi. Lan Cui, apakah dia benar-benar Yuner? Hamba tidak berani mengatakan sembarangan. Yang Mulia, kamu sudah bangun. Nyonya. Di mana ini, apa kamu tidak ingat? Kamu terkena racun ular saat menyelamatkanku. Nona, kenapa kamu tiba-tiba melompat untuk menyelamatkanku? Sebenarnya, ini agak memalukan. Sejak kecil aku tidak pernah bertemu ibuku. Hanya di mimpi aku pernah melihat wajahnya. Tapi aku juga tidak tahu kenapa. Hari ini pertama kali melihat, langsung terasa mirip ibuku. Seketika tidak bisa menahan diri dan langsung menerkam. Kenapa kamu tertawa? Ye Lingyu. Kamu benar-benar Yue. Bukankah kamu sudah jadi bibiku? Bibiku ini adalah ratu kita saat ini. Perempuan biasa Ye Lingyu sudah bertemu dengan ratu. Menyapa ratu. Perempuan biasa sangat malang. Semua yang tadi itu hanyalah omong kosong sesaat. Ratu yang mulia. Perempuan biasa tidak berani mengharapkan lebih dekat dengan yang mulia. Bibiku tidak mungkin salah. Lan Cui, cepat pergi. Beritahu ke kantor menteri. Katakan bahwa nona kedua sudah ditemukan. Bagaimana hasil penyelidikan? Yang Mulia sudah memeriksa dengan teliti. Ular berbisa tidak dicabut taringnya. Gadis di dalam memang terkena racun ular. Sepertinya bukan karena mendekati Anda dengan sengaja. benarkah? Ternyata ada kebetulan seperti ini. King Song tidak perlu mencabut taring ular. Jika sudah berpura-pura harus menjalani semua peran. Memberi diri untuk harimau baru tidak akan menimbulkan kecurigaan. Baru saja ada kabar dari desa Hongsan. Perempuan yang merebut tahta dari Anda sudah mati. Ronger selanjutnya. Kamu hanya perlu mengikat hati Pangeran Ling dengan erat. Aku sudah tahu, ibu pasti tidak akan mengecewakanku. Ibu Ratu telah mengirim orang dari istana untuk menyampaikan pesan. Katanya ada urusan penting. Ayah sudah menunggu di ruang depan. Kamu juga cepat pergi. Ayah, apakah ada urusan dari Ratu? Yang Mulia mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Katanya nona kedua sudah ditemukan. Mari kita pilih hari untuk menjemputnya kembali ke rumah. Apa? Kenapa kamu tidak mau? Aku. Bagaimana bisa begitu? Ini adalah berita baik untuk keluarga kita. Aku pasti akan mengantarkan si gadis kembali dengan megah. Gadis Jing yang hilang selama 10 tahun ternyata masih hidup. Hanya seorang gadis liar yang terbuang. Bahkan sehelai rambutku pun lebih berharga darinya. Hanya 5. Jangan lupa, dia adalah anak dari istri sah Yunpei. Sedangkan aku hanyalah selir. Jika dihitung, statusnya lebih tinggi dariku. Tenang saja, ibu. Setelah dia kembali, aku pasti akan memberitahunya. Walaupun ayam hutan terbang ke dahan, dia tetap tidak akan berubah menjadi Phoenix.
Nyonya, kediaman negara sudah tiba. Ini adalah nona kedua. Penampilan dan pakaiannya bahkan lebih buruk dari pengasuh kita. Dia benar-benar seperti seorang pengemis. Tidak ada bandingnya dengan nona ketiga. Bahkan 1/10.000 pun tidak. Ibu benar-benar terlalu khawatir. Dia hanya sepotong tanah liat yang diinjak orang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan putri emas ini? Silakan nona kedua turun. Dia bukan nona kedua. Lalu siapa nona kedua? Ah wow. Ternyata dia adalah nona kedua. Cantiknya seperti dewi dari langit. Ini jauh lebih baik daripada nona ketiga. Kamu adalah Ye Lingyu. Ternyata benar-benar gadis desa yang terbuang. Lihat saja wajahmu yang menggoda ini. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Nona. Jangan bawa semua hal buruk yang kau pelajari ke dalam rumah keluarga kita. Kotoran itu akan mencemari nama baik keluarga kita. Nyonya, apakah Anda belum turun? Tidak terburu-buru. Sepertinya dia masih meragukanku. Kamu adalah adik Rong, kan? Di mana ayah dan ibu? Ayah dan ibu ada di balik pintu ini. Tapi kamu sudah menghilang selama 10 tahun. Tidak pernah berbakti di hadapan mereka. Sebelum bertemu, bukankah sebaiknya kita bersujud beberapa kali sebagai ungkapan bakti? Anak perempuan tidak berbakti. Maafkanlah anak perempuan ini. Hari ini mengaku pencuri sebagai ayah. Ye Lingyun mengucapkan salam kepada orang tuanya. Hahaha, gadis kampung ini memang lucu sekali. Sampai-sampai mengaku anjing sebagai ayah. Ibu, ini benar-benar membuatku tertawa. Hahaha, tapi kakak. Jangan merasa tertekan ya. Siapa tahu, ibumu yang sudah meninggal itu bereinkarnasi menjadi anjing ini. Adik, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa harus mempermalukanku seperti ini? Ah. Pangeran dan Nona Song bahkan belum masuk ke sini. Mengapa Ratu belum turun tangan untuk membantunya? Tidak terburu-buru. Ratu sangat curiga. Jadi dia tidak akan mudah mempercayai identitas Song Mingyao. Mari kita tunggu dan lihat. Aku tahu Ratu sedang menguji Song Mingyao. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan Yi Huiru sendiri. Hanya dengan melewati ujian ini, dia baru berhak menjadi keponakan Ratu. Itu juga belum tentu. Kakak Ratu adalah seorang yang lemah lembut. Wanita yang lembut seperti air. Nona, kamu mau ngapain? Jangan terburu-buru, kakak. Orang tuamu juga telah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah dari orang tua. Bagaimana kakak bisa berdiri saja saat bertemu? Haha. Ye Lingyu, ingatlah baik-baik. Di masa depan, setelah menikah, kamu harus tahu diri. Jika aku berbicara padamu, kamu harus mendengarkanku dengan berlutut. Jika aku memukulmu, kamu harus mendekatkan wajahmu agar aku bisa. Jika kamu berani tidak mendengarkan kata-kataku, aku akan membuatmu menderita. Kamu sama saja dengan ibumu yang sudah meninggal. Kalian berdua hanyalah wanita tak berharga. Hanya aku dan ibuku yang benar-benar menjadi nyonya di rumah ini. Mengerti? Sudah memarahi kakakmu yang tercinta. Apakah kamu masih bisa sabar? Yang Mulia Ratu. Gadis terpandai di ibu kota. Ternyata bodoh seperti babi. Sungguh keterlaluan. Melihat Yang Mulia Ratu, kamu masih belum bersujud. Ah, Yang Mulia Ratu. Perkenankan saya menghormati Yang Mulia Ratu. Semoga Yang Mulia hidup 1000 tahun. Bangkitlah, Nyonya Xie. Keluarga Ye benar-benar punya pendidikan yang baik. Putri dari keluarga terhormat. Hatimu busuk.
Mulutmu tidak terjaga, membuat rakyat di luar tertawa. Celaka. Hari pertama kembali ke rumah sudah bikin masalah, membuat Yang Mulia tidak senang. Panggil orang. Seret dia keluar dan hukum dengan 30 cambukan. Ah. Seret dia keluar. Hukuman 30 cambukan. Ibu tante, Yang Mulia, tenangkanlah kemarahanmu. Tuan, tenangkanlah kemarahanmu. Gadis ini tumbuh di pedesaan. Tidak berpendidikan itu bisa dimaklumi, hentikan. Ye Bingzang, Yuner telah terasing di luar selama bertahun-tahun. Baru kembali ke rumah dan sudah menderita, tidak usah dikatakan. Ayah seperti ini. Bahkan tidak bertanya alasan dan langsung menyalahkan Yuner. Hatimu sudah tercemar. Ibu Yuner adalah saudara perempuanku. Yuner adalah keponakanku yang sah. Gadis liar Ye Huanrong. Kenapa dia bilang Yaner adalah barang kotor seperti ayam liar? Masalah ini, jika dilihat sebelah kecil, adalah kesalahan pendidikan keluarga Ye. Jika dilihat dari sisi besar, kami tidak dipandang oleh istana. Hatimu seperti babi. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Yang Mulia Ratu, harap maklum. Hamba berusaha keras setiap hari untuk mengembalikan Ling Yun. Sampai-sampai hamba jatuh sakit. Aku melakukannya karena aku khawatir. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan niat baikku dan mengingat aku yang masih muda. Ampuni aku. Yang Mulia Ratu, harap tenangkan diri. Ini hanya lelucon antar saudara. Tidak perlu dianggap serius. Yang Mulia Ratu, jangan marah karena hal kecil ini. Bisa melukai tubuhmu. HMPH. Ibu dan ayah. Apa yang ibu katakan benar. Adikku masih muda. Hari ini aku hanya bermain dengan Yuer. Mohon ibu ampuni adikku. Ayo bangkit semua. Terima kasih, Yang Mulia Ratu. Anak baik, kamu sudah menderita selama ini. Ibu telah menyiapkan hadiah untukmu. Apakah ini sesuai dengan harapanmu? Panggil orang. Bahan ini warnanya cerah. Kamu bisa membuat rok yang pas. Ini adalah kain Huo Huan. Ibu sangat memperhatikan. Yuer berterima kasih kepada ibu. Yaner, kamu bilang kamu tumbuh di desa. Kain Huo Huan ini sangat sulit didapat. Bagaimana bisa kamu mengenalinya hanya dengan melihat? Ternyata benar. Iya, kamu hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenaliku dengan sekali lihat kain lukis? Aku mengerti sekarang. Kamu pasti barang palsu. Jangan bilang kakakku hilang. Kamu datang untuk menyamar. Ingin menjadi putri rumah tangga, kan? Iya. Aku bukan. Ratu. Sejak bulan hilang, hamba khawatir dan memikirkan. Hari demi hari sulit tidur dan makan. Seandainya bisa menukar nyawaku demi mengembalikan anak. Kini berharap Ratu bisa kembali dan menemukan anak. Lagi pula ini berkaitan dengan garis keturunan keluarga suamiku. Tak bisa sembarangan. Aku mengakui hubungan darah. Mengakui hubungan darah. Untuk memastikan identitas Yuner, agar dia bisa mengenal asal-usulnya. Jika tidak, jika ada desas-desus bahwa nona kedua ini adalah penipu, nanti di jalan bisa dipukuli orang. Bulan, kau seharusnya mati. Ibuku kelelahan karena mengurus kepulangan Bulan. Di depan rumah kecil lagi bertengkar dengan saudara. Sekarang ayahku bahkan melukai jarinya untukku.
Seandainya aku tahu ini sebelumnya, lebih baik tinggal di desa seumur hidup. Tak pernah merasakan kenikmatan seumur hidup. Bulan hanya ingin ayahnya sehat dan aman. Jangan sampai Bulan mengalami luka. Hantu kecil. Aku meremehkan mulutmu. Ratu. Anak ini mengaku dibesarkan di pedesaan. Namun kenapa mengenal harga barang berbahaya ini? Barang langka. Sangat mencurigakan. Hamba khawatir jika ada yang mengambil kesempatan. Nona kedua yang sebenarnya masih menderita di luar. Lalu bagaimana? Begitu memikirkan ini, hatiku sebagai ibu hampir hancur. Ya, Ratu. Jika dia benar-benar kakak kedua, mengakui hubungan darah, memang cara terbaik untuk membuktikan identitasnya. Ini juga tidak merugikan baginya. Bicaralah, kau. Bukankah kamu yang paling taat pada filial piety? Apa kamu tega melihat ratu dan ibumu menderita karena statusmu? Tidakkah kamu tidak bisa tidur dan makan dengan tenang? Yuer. Jika kamu benar-benar tidak merasa bersalah, mengapa tidak mau membuktikan hubungan darahmu? Ayahanda. Apakah kamu benar-benar merasa bersalah? Cepat, ambil jarum perak dan mangkuk air. Ratu. Ini berkaitan dengan darah keluarga Ye. Mohon pengertian dari Paduka. Ah. Betapa beraninya. Betapa beraninya. Seseorang berani menipuku. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini. Anak rendah ini. Ternyata hanya barang palsu. Sayang sekali, secerdas apapun pasti ada celahnya. Jika aku tidak menunjukkan sedikit celah, bagaimana aku bisa menarik perhatianmu? Memberiku hadiah yang bernilai ribuan keping emas. Takutnya esok hari nama ibu yang baik ini akan tersebar di seluruh kota. Sayangnya, aku akan membuatmu kecewa. Ini adalah kain yang disiram api. Yuer, terima kasih ibu. Terjerat, huhuhuhu. Berani main-main dengan Paduka. Bibi, Yuer tidak. Yuer adalah korban fitnah, Bibi. Cepat. Tangkap dia. Paman, Anda adalah ayah dari putri negara ini. Saya tidak berani menipu Anda. Masalah ini, pasti ada yang aneh. Paman, jangan berlebihan. Paduka, sangat berharga. Anak rendah ini pantas disebut Paduka. Bibi, kamu mempermainkan Paduka. Mencemari darah dari kantor Perdana Menteri. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Cepat. Segera tangkap wanita hina ini dan pukul hingga mati. Sebagai peringatan. Bibi, lepaskan aku. Bibi, lepaskan. Tidak, ada yang salah dengan air ini. Perempuan jalang ini berani menggigit. Ayah, jika kamu tidak datang, sungai ini tidak bisa bertahan lagi. Cepat seret dia pergi. Paman. Paman. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Sepertinya aku datang di waktu yang salah, iya. Bukankah ini kamu dan aku? Kenapa datang ke sini menghangatkan suasana? Selamat siang, Permaisuri. Hari ini aku membawa titah dari Ayahanda Raja. Khusus untuk memeriksa laporan. Pangeran Ling datang di waktu yang tidak tepat. Hari ini di rumah sedang menangani urusan keluarga. Mungkin tidak nyaman untuk memeriksa laporan. Lebih baik datang di lain hari. Ternyata urusan pribadi Tuan Ye lebih penting daripada titah raja, aku tidak berani.
Pangeran Ling menyangkut keberadaan keponakan permaisuri. Apa kamu mau menyalahkan permaisuri juga? Jika begitu, maka aku akan menunggu kalian menyelesaikan urusan keluarga sebelum memeriksa. Yang mulia, kita segera akan menjadi satu keluarga. Masih mau memeriksa laporan? Seandainya dia benar-benar Yuner. Jika tidak, yang bertunangan dengan Pangeran Ling adalah dia. Hanya dia. Anak rendah yang tidak pantas untuk membawa sepatu. Dia juga pantas. Lihatlah sikapnya yang menggoda ini. Masih ingin menyamar sebagai putri utama merebut tunanganku. Segera kirim dia ke sini. Bunuh saja dia. Memohon kepada Yang Mulia juga tidak ada gunanya. Biarkan Yang Mulia mencintai rakyat seperti anak sendiri. Namanya sudah terkenal. Apa kamu akan membiarkan Nyonya Ye mengabaikan nyawa orang? Kamu telah menuduhku dengan tuduhan besar. Jika hari ini aku tidak mengurusmu, aku akan menjadi bawahanku. Tapi apa buktinya agar aku bisa percaya padamu? Ada saksi untuk hamba dan putri. Dia. Kau brengsek. Jangan bicara sembarangan di sini. Ada yang aneh dengan air di mangkuk itu. Selama darahnya dicampurkan ke dalamnya, maka kebenarannya akan segera terungkap. Betapa brengseknya Yang Mulia ini. Dia sangat licik. Jangan percayai dia. King Song, pergi lihat. Baik. Sepertinya Raja Roh sudah memutuskan untuk mengurus urusan hamba. Yang Mulia. Darah Nyonya Ye tidak dapat menyatu dengan darah Menteri Agung. Apakah berarti Nyonya Ye bukan putri kandung Menteri Agung? Jangan bicara sembarangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa penjelasan Menteri Agung tentang ini? Hamba juga tidak tahu. Yang Mulia sudah sadar. Semakin karena ada minyak bersih dalam mangkuk itu. Selama ada minyak bersih yang ditambahkan, darah apapun yang ditambahkan ke dalamnya tidak akan bisa menyatu. Ayah. Ibu. Yuer tahu bahwa latar belakangnya tidak sepadan, tidak layak untuk keluarga Menteri Agung yang tinggi. Tapi bagaimana kamu bisa menghina aku seperti ini? Begitu menghina ibuku. Yuer. Yuer tidak mampu menanggung penghinaan seperti ini. Bibi. Kebaikan Anda. Bulan akan membalas di kehidupan selanjutnya. Bulan. Bulan, 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 bulan. Cepat, cepat selamatkan orang. Cepat selamatkan orang, Bulan. Kakak, dulu meninggal karena tenggelam. Kini kamu juga. Dokter, bagaimana kondisi Yuer sebenarnya? Kami melaporkan kepada Nyonya. Nona kedua, denyut nadinya lemah. Takutnya nasibnya buruk. Jika dokter bodoh itu, jika Yuer terjadi sesuatu, aku akan meminta kalian semua dikuburkan bersamaku. Cari cara untuk mengobatinya. Rakyat akan mematuhi perintah. Dan kalian juga berbuat jahat di dalam air.
Apa niat kalian sebenarnya, Ratu? Kami juga tidak tahu, kami. Ibu memang tidak menyukai Yuer. Aku melihat itu dengan jelas. Yuer hari ini selamat, itu saja. Jika ada sedikit pun yang tidak beres, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ayah, apa yang kau lakukan? Pembunuh itu pasti tidak menyangka kau sekejam ini. Berani menjebak putriku. Bukan aku. Ratu. Ini kesalahan saya yang tidak mendidik dengan baik. Mohon ampun, Nyonya. Tuan, bukan aku. Benar-benar bukan aku. Tuan, diam. Ya, aku sudah mengaku. Masih berani berargumen. Lancui, tampar dia. Hati jahat keluarga Sang. Tidak menghiraukan sedikit pun kakakku. Yang harus diingat oleh Yang Xian Guo. Istri Xian Guo selalu adalah kakak tertua. Yang Zhen. Seperti Zhang yang berniat mencederai darah kakak. Tidak layak untuk menjadi tuan rumah keluarga Ye. Mulai hari ini, kamu menjadi selir. Ah, apa? Bibi, jadi aku berarti menjadi anak bawahan ya? Aku tidak mau menjadi wanita terhormat. Tolong bantu aku, Tuan. Aku ada di sini. Ibu pasti tidak akan menemukanku kali ini. Aku susah payah mendekati Perdana Menteri. Selama kau si jahat ini mati. Di rumah ini, aku akan menjadi istri yang sah. Hahaha. Nona. Jangan salahkan hamba. Kami tidak bisa melawan Zhang Sukin. Untuk selamat, hamba harus membawamu keluar. Siapa kamu? Ini di mana? Nona, jika Nona tidak ingat, tidak apa-apa. Anak, aku adalah ibumu. Ternyata aku benar-benar adalah Nona kedua, si Bingzang dan Zhang Sukin. Kalian memaksa kepala desa, membunuh ibuku angkat, menghancurkan ibuku. Utang budi dan dendam ini akan aku balas berkali-kali. Yuer. Kau sudah bangun, Yuer. Yuer, kau sudah menderita. Mulai hari ini, kau adalah putri sah yang tak terbantahkan di keluarga Ye. Syukurlah hari ini Yuer baik-baik saja. Kalau tidak, istana pasti akan menghukum kalian. Jika masih berani menganiaya Yuer, istana tidak akan memaafkan. Mengerti? Hamba mengerti. Selamat tinggal, Yang Mulia Ratu. Ah, Tuan. Tuan, kau tidak apa-apa kan? Yang Mulia Pangeran Ling. Hamba tidak bisa tahan dengan rangsangan ini. Hari ini, hamba tidak bisa menemani Anda untuk memeriksa buku. Tuan Ye bisa menghindar dari tanggal 1. Tapi tidak bisa menghindar dari tanggal 15. Hari ini, aku bisa tidak memeriksa. Semoga di masa depan kamu selalu memiliki keberuntungan seperti hari ini. Aku memiliki tempat bergantung dan juga tujuan. Lukamu itu akibat terjun ke sungai. Berikan padaku.
Lepaskan. Peristiwa terjun ke sungai hari ini tidak ada dalam rencana. Permaisuri bukanlah orang bodoh. Hanya dengan beberapa tetes air mataku tidak cukup untuk menyentuh hatinya. Hanya dengan memanfaatkan pengalaman serupa yang dialami kakaknya, baru bisa mengambil simpati darinya untuk mendapatkan sedikit harapan. Dan dari terjun itu, aku baru menyadari bahwa aku benar-benar adalah nona kedua. Memanfaatkan bibi di masa lalu memang tidak pantas. Kamu adalah inti dari seluruh rencana ini. Jika terjadi sesuatu padamu, segalanya akan hancur. Jika ingin membalas dendam dengan sukses, maka carilah cara untuk tetap hidup. Justru karena itu, harus benar-benar tegas pada diri sendiri. Sekarang tidak baikkah? Mulai sekarang, aku adalah nona kedua yang sebenarnya dari keluarga Y. Ibu yang terkutuk dari keluarga Y akan membayar dengan 10 kali lipat. Kamu terluka hari ini. Obat ini bisa membantumu cepat pulih. Sedang memikirkan apa? Sekarang meskipun ada perlindungan dekat dari permaisuri, namun keluarga Y tetaplah sarang harimau. Jika ingin membalas dendam dengan lancar, harus mencari cara lain. Kamu maksudnya berburu. Aduh. Ayah, lihat wajah ibu. Semua ini karena Ye Linlin. Kamu masih memikirkan hal kecil seperti ini. Pangeran Ning sudah datang langsung untuk memeriksa. Karena hal ini berhubungan dengan pangeran mahkota, akibatnya bisa sangat parah. Jika kamu tidak segera bertindak, hati pangeran Ning, keluarga Su akan hancur. Ronger, apa yang terjadi dengan minyak bersih itu hari ini? Ibu, minyak bersih itu bukan urusanku sama sekali. Aku juga tidak tahu kenapa ada minyak bersih di dalam mangkuk. Semua ini salah Ye Lingyun, si gadis jahat itu. Dia yang menyebabkan ibu dijadikan selir. Benar-benar bencana. Jika benar seperti yang kau katakan, maka dia tidak boleh tinggal di istana. Namun, mungkin akan sulit untuk urusan dengan ratu. Gadis yang identitasnya tidak pasti itu pasti tidak bisa ditahan. Kita harus mencari cara untuk menipunya dan menghilangkan jejak. Lalu cari alasan untuk menutupi semuanya dari ratu. Dengan begitu, masalah ini akan selesai, bukan karena ratu ingin menjaganya. Maka kita akan memanfaatkan situasi ini. Kita angkat dia setinggi mungkin. Lalu biarkan dia jatuh dengan keras. Yuner. Ibu, oh tidak. Kenapa ibu memanggilku? 3 hari lagi adalah hari ulang tahun ayahmu. Aku berpikir, kau sudah 16 tahun. Seharusnya belajar untuk mengurus. Oleh karena itu, aku ingin mengusulkan pada ayahmu, ulang tahun ini biarlah kau yang mengatur. Ternyata kau menunggu di sini. Maka aku akan mengadakan pesta yang sempurna untukmu. Tapi Yuer yang baru masuk ke istana, masih belum jelas. Takut tidak bisa mengatur dengan baik. Ah, anak bodoh. Akan ada aku yang membantumu. Kenapa takut? Apa yang tidak kau mengerti? Silahkan tanyakan padaku saja. Terima kasih banyak, Yuer. Meskipun ada dukungan dari ratu, apa masalahnya? Aku punya banyak cara. Aku akan memastikan gadis kecil ini keluar dari istana. Kau pergi ambil sedikit uang dari gudang, lalu pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang diperlukan untuk pesta ulang tahun. Apakah undangannya sudah dikirim? Kalian semua tidak mau peduli padaku. Ya, kalau begitu, aku pergi sendiri.
Jual kol, jual kol. Kata Yang Mulia, Lansi memiliki kesempatan untuk keluar istana setiap bulan untuk berbelanja. Itu pasti manajernya. Kakak, bagaimana kol kecil ini dijual? 1 sen. Nona kedua. Kasihan sekali, putri dari keluarga terpandang, malah harus datang sendiri untuk membeli sayuran. Tentang keadaan gadis itu, beritahu aku semua yang kamu tahu. Jika Nyonya Muda Song benar-benar merusak pesta ulang tahun, namanya akan tercemar sebagai anak tidak berbakti. Tapi dia akan diusir dari istana. Siapa? Sepertinya setiap kali aku datang, tidak pernah tepat waktu. Guru selalu menjadi hujan yang tepat waktu bagi murid. Ini adalah kesalahan murid. Hari ini aku akan mengajarkanmu pelajaran kedua. Setelah ini, saat mandi, pastikan pintu dan jendela terkunci. Oh ya. Apakah kamu yakin dengan pesta ulang tahun Ye Bingsang? Guru, seperti apa sifat sang raja? Mencintai rakyatnya seperti anak sendiri. Jadi nanti, silakan guru bertemu sang raja. Untuk meminjam satu angin baik. Tidak terburu-buru, waktunya belum tiba. Itu adalah Yang Mulia. Dia benar-benar keluar istana untuk membeli sayuran. Benar-benar gadis desa yang bodoh. Baik bodoh maupun tolol. Masih berpikir bahwa dengan keluar untuk membeli sayuran, dia bisa mengurus pesta ulang tahun di istana dengan baik. Nyonya, semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda. Anak itu tidak hanya tidak membantunya mengurus pesta ulang tahun, bahkan undangan pesta ulang tahun pun sama sekali tidak dikirim. Kerja yang bagus. Berikan undangan itu padaku, Bibi. Kirimkan undangan kepada Nyonya Tua Su. Bibi sangat menyayangiku. Dengan gelar kehormatan yang dimilikinya, biasanya bahkan Tuan pun harus memberikan sedikit penghormatan padanya. Iya. HMPH. Yeling Yu, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini besok. Nyonya, hamba sudah mendengar semuanya. Tidak melihat wajah biksu, melihat wajah Buddha. Zhang Sukin begitu merendahkan nona kedua. Jelas sekali tidak menganggap Nyonya Anda penting. Besok kamu pergi dari istana untuk mengawasi. Jika Zhang berani berbuat buruk pada Yuer lagi, bawa aku untuk menanganinya. Pasti tidak boleh membiarkan orang menganiaya. Yuer adalah... Nona kedua, Nyonya Tua Su sudah datang. Bibi Zhang bilang berdasarkan urutan, dia juga milikmu. Bibi, Nyonya Tua Su meminta kamu untuk memberi salam. Aku mengerti. Yin Qiyu, aku akan pergi sekarang. Ayo duduk, ayo duduk. Bibi sudah lelah. Bibi, kamu tidak tahu. Ibu setidaknya berasal dari keluarga terhormat. Hari ini Yun Yun baru saja kembali. Ibu sudah diturunkan menjadi selir. Bahkan pesta ulang tahun ayah pun ingin dia ambil alih. Benar-benar sewenang-wenang. Bibi, kamu harus membela kami. Ada hal seperti ini, ya. Kim Jie, hanya aku yang ada di sini hari ini. Pasti akan membalas untuk kalian berdua. Jinger, cepat datang, menyapa Bibi. Yuer memberi salam kepada Bibi. Kamu ini terlalu lembut hati. Sampai-sampai gadis-gadis liar itu naik ke kepalamu. Apa aturan yang kau pelajari? Belum ada yang membiarkanmu berdiri. Bagaimana bisa kamu berani berdiri? Yuer mengira Bibi dan selir sedang asyik berbincang. Jadi sesaat lupa untuk membuatku berdiri. Jadi Yuer berdiri sendiri. Hai, Bibi. Yinger masih muda. Tidak mengerti, HMPH. Ronger lebih muda darinya. Lihatlah Ronger yang kamu didik dengan baik. Berpengetahuan dan beretika. Apa yang dilahirkan oleh ibunya. Nanti belajar sopan santun dari Ronger. Agar tidak menjadi bahan ejekan. Memikirkan bahwa nona kedua lahir dari ibu yang tidak membesarkannya.
Ibu Yue'er adalah saudara perempuan dari permaisuri saat ini. Jika kata-kata ini didengar oleh permaisuri, bisa jadi akan dihukum. Tidak tahu apakah tubuh Anda ini masih bisa bertahan. Saya masih harus mengurus hadiah ulang tahun. Mohon permisi. Saya adalah Nyonya Gelar. Meskipun ayahmu ada di hadapku, tidak berani bersikap sembarangan seperti ini. Panggil orang. Tahan dia. Jangan biarkan dia belajar sopan santun dari nona yang ada di rumah. Saya lihat siapa yang berani. Bibi Lan Cui, kenapa kamu datang? Hari ini permaisuri juga datang. Nyonya tidak bisa keluar dari istana hari ini, khusus mengirimkan hamba untuk mengucapkan selamat atas pesta ulang tahun Perdana Menteri. Bahkan jika permaisuri datang, lalu bagaimana? Ye Lingyun tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Saya tetap bisa menghukumnya. Katak menguap. Sungguh berani berbicara. Kamu siapa sih yang dianggap orang tua? Hanya Bibi Zhang yang merupakan bibi. Dan masih ada beberapa hubungan dengan nona kedua. Keluarga kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa kamu didik. Kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi orang tua. Yan Lingyuan, istri Gelar Utara adalah Nyonya Gelar dari istana. Kamu berani membiarkan pelayanmu berbicara seperti itu. Apa itu? Hanya gelar kelima. Dan benar-benar menganggap diri mereka penting. Malu-malu, telanjang dengan bodoh. Bahkan jika kamu mengiba dengan wajah tua itu, memohon untuk menjalin hubungan dengan nona kedua kita. Kita semua merasa dia mengotori nama baik kita. Nona kedua itu menghormatinya, hanya karena dia memanggilnya dengan sebutan bibi. Dalam hal senioritas ada ratu dan perdana menteri. Dia tidak berhak ikut campur. Zhang Yinyan, bagaimana menurutmu? Baiklah. Aku tidak akan mengurus urusan ini lagi. Panggil orang untuk kembali ke rumah. Tolong selamatkan aku, selamatkan bibi. Si Ye Lingyun. Kamu ini bagaimana sih? Ayo, Yuner. Ini semua adalah teman ayahmu di dunia politik. Kenapa kamu tidak mengantarkan undangan kepada mereka? Kamu terlalu ceroboh. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Tuan. Tuan, selamat, Tuan. Selamat. Apa ini semua? Paman. Karena Nona mengundang Perdana Menteri untuk merayakan ulang tahun, kami pasti akan datang untuk memberikan selamat. Hehehehe. Semoga Tuan memiliki kebahagiaan seperti Laut Timur, dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Tuan, ini adalah ayam betina tua yang dipelihara di rumahku. Silakan terima ini sebagai hadiah. Baiklah. Niat baik dari para tetua dan warga desa sudah saya terima. Silakan masuk ke ruang kecil terlebih dahulu. Benar-benar gadis desa yang tidak pernah melihat dunia, menganggap ini adalah desa. Siapa saja yang diundang ini? Kita pergi ke perayaan ulang tahun di Istana Qixia, yang mulia. Nona Song benar-benar hebat. Sekarang tidak ada masalah, kan? Tidak. Dia masih kekurangan satu angin timur. Ikuti aku masuk ke istana. Siap. Putra menyampaikan salam kepada ayahanda, silakan berdiri. Lianer, datanglah menghadap padaku. Apa urusannya? Hari ini adalah ulang tahun ke-50 yang mulia Ye. Putra mendengar sebuah cerita menarik. Apa cerita lucu? Putri kedua dari rumah Xian dengan sengaja mengundang rakyat kota untuk merayakan bersama. Bahkan pengemis pun ikut merayakan. Rakyat Anda memuji tanpa henti. Mereka bilang rumah Xian melahirkan seorang bodhisattva yang penuh kasih. Tindakan baik seperti ini pantas mendapat penghargaan. Saya sudah lama tidak keluar istana. Hari ini adalah pesta ulang tahun Menteri Ye. Saya rasa tidak ada salahnya ikut meramaikan. Mari kita bersuka cita bersama rakyat. Inilah yang kamu sebut sebagai perayaan ulang tahun King He untuk saya. Tenangkan dirimu. Apa yang membuatmu tidak puas? Katakan saja pada kami. Mengapa harus mempermalukan Tuan dengan sengaja? Ini sangat tidak berbakti. Kita harus segera melaporkan kepada Ratu. Ayah, anak perempuan ini tidak punya ayah. Jika tidak ada yang datang ke pesta ulang tahun ayah, itu benar-benar akan mempermalukan ayah. Rakyat adalah dasar negara. Mengapa ayah merasa malu?
Tidak heran jika dia disebut anak desa yang tidak berpengalaman. Tidak mengundang pejabat tinggi. Mengundang orang-orang rendah. Apakah maksudmu rakyat lebih berharga daripada pejabat istana? Ibu. Anda seharusnya tidak menyerahkannya untuk diatur. Dia tidak punya akal sehat. Apa logika yang bisa diharapkan? Hari ini meskipun tidak ada yang datang. Saya lebih memilih memberi makanan ini kepada anjing, daripada membiarkan orang-orang rendah itu masuk. Benar-benar tanpa keraguan. Siapa yang datang? Silakan turun dari kuda. Agar kamu tahu. Mari kita tunjukkan. Apel. Semua orang di rumah Xian, dengarkan perintah. Dengan perkenan langit, Kaisar memerintahkan Ye Bingzhang sebagai pengkhianat. Mulai hari ini, diturunkan jabatan menjadi Tai Wei. Dikenakan pemotongan gaji selama setengah tahun. Li, bangkitlah. Apa ini? Tidak mungkin. Apakah Kaisar mendengar bahwa ayah mengundang rakyat? Merasa ayahnya mempermalukannya. Untung ada Ye Lingyun si bencana itu. Ye Lingyu mengundang rakyat. Ini adalah perbuatan baik. Perempuan ini dicintai rakyat. Memberikan 100 tael emas. Sebanyak 100 gulung sutra. Di suatu desa di Huyan. Untuk menunjukkan kebaikannya. Diperintahkan. Hamba berterima kasih atas anugerah yang diberikan. Apa yang kamu katakan hari ini? Kaisar sudah mengetahuinya semua. Jaga dirimu baik-baik. Kau, si penggoda yang tidak malu, jauhkan dirimu dari Yang Mulia. Yang Mulia, si penggoda ini sengaja menggoda Anda. Kenapa kau berani mengangkatnya menjadi jenderal? Mohon tiga nona menunjukkan. Kaisar hari ini sudah marah. Apakah kamu masih ingin meragukan titah? Tidak masalah. Kakak perempuan saya memang berniat meragukan Kaisar. Mohon Yang Mulia memaklumi. Raja Ling tidak marah pada Yuer. Apakah Raja Ling juga milik Yuer? Kurangi berpura-pura di sini. Titah Yang Mulia, tidak pantas kau meragukan. Ayah. Pergi ke ruang meditasi dan merenunglah. Ini adalah negara Yan. Mengenai hal hari ini, sementara ini saya tidak akan menuntutmu. Tetapi jika ada lain kali, kepala orang-orang di rumahmu mungkin akan terancam. Ayah, Tuan. Kenapa kau memukul Ronger? Dan kau, jika bukan karena kau menghasut hari ini, kenapa aku harus diturunkan jabatanku? Kunci pengurus juga tidak perlu dipegang lagi. Mulai hari ini, semua urusan di rumah jenderal akan diatur oleh Yuer. Tuan. Tolong saya, tolong saya. Rumah jenderal adalah milikku. Kamu, orang luar, merasa tanganku terlalu panjang. Baiklah. Aku tidak akan mengurus urusan dalam istana lagi. Jangan tolong saya. Sial. Yuer tidak berani meminta. Kenapa bisa begitu? Para pelayan di rumah bilang Yuer masih muda. Tidak mendengarkan Yuer, katakan bahwa semua bahan makanan untuk perayaan ulang tahun kali ini adalah hasil belanja langsung dari Yuer di pasar. Mereka menahan undangan. Itulah sebabnya Yuer mengundang rakyat. Yuer benar-benar tidak berdaya. Kalian para budak hina ini. Siapa yang memberi kalian keberanian, berani mengabaikan nona kedua? Orang-orang, bawa mereka keluar dan hukum mereka. Ampuni saya, Nyonya. Nyonya, tolong selamatkan saya, budak kecil ini. Semua ini karena mengikuti perintah Anda. Kami semua istri Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak boleh membiarkan kami mati. Tuan,
Ini semua salah paham. Bukan saya, bukan saya. Bawa dia keluar. Hukuman mati. Tuan, tolong ampuni saya. Saya tidak peduli dengan urusan saya. Diam. Anda tidak berwenang membiarkan harimau jahat berkeliaran. Kamu juga pergi ke ruang doa dan berlutut. Lain kali, aku akan mengusirmu dari rumah jenderal dengan surat cerai. Aku tidak ada UR. Ikuti aku ke ruang kerja. Tuan. Berlututlah. Kau sebenarnya melakukan apa? Apa itu kau sendiri yang bilang atau aku yang harus bilang untukmu? Ayah. Putriku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura, seolah-olah kau tidak tahu apa-apa di depanku. Menghitung langkah musuh. Mengganggu orang kepercayaannya. Lagi-lagi mendapat pujian dari Yang Mulia di acara ulang tahun. Diangkat sebagai penguasa desa. Dibesarkan di desa sejak kecil. Dari mana dia belajar semua siasat ini? Bukan aku. Di belakang ada orang hebat lainnya. Ternyata dia mencurigai aku dan Raja Lin. Putri terbuang selama 10 tahun. Jika masih begitu polos dan ceria, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Lagi pula, Putri melakukan ini hanya untuk membuat ayah memandangmu lebih tinggi. Kamu menggunakan segala cara, hanya untuk membuatku memandangmu sebentar. Putri meski tidak tumbuh di samping Anda. Namun perasaan sayang Putri kepada Anda tidak pernah berhenti. Tanya saja kepada anak-anak di dunia ini. Siapa yang tidak ingin dipandang tinggi oleh ayahnya? Menemukan bukti korupsi menteri. Pada hari seluruh rumah menteri disita. Itulah saat balas dendammu. Mengenai urusan hari ini ayah. Adalah kebodohan Putri. Semoga ayah memberi Putri kesempatan lagi. Apa yang kamu inginkan? Putri tahu. Ayah selalu ingin mempertemukan adik Rong dengan Yang Mulia Raja Ling. Namun Yang Mulia Raja Ling enggan menjawab. Apakah kamu punya cara lain? Beri Putri 3 hari. Putri pasti bisa membuat Yang Mulia Raja Ling datang melamar. Ibu, kamu masih memikirkan doa di sini. Ye Lingyun si brengsek itu. Setiap kali Yang Mulia membantunya, bahkan ayah juga mulai memihaknya. Aku ini kurang apa dibandingkan dia. Ronger, kamu harus tenang. Jangan lupa bahwa kamu adalah orang yang memiliki nasib Phoenix. Ibu menghilangkan rintangan dari desa Hongsan untukmu. Hanya berharap kamu menikah dengan Raja Lin, menjadi wanita yang paling terhormat di dunia. Kamu tidak boleh merendahkan diri sendiri. Hanya saja ayahmu kali ini benar-benar marah. Bahkan hak pengurusku pun diambil. Ye Lingyun, wanita itu. Apa? Ayah bahkan memberikan hak pengurus kepada wanita itu. Ibu. Apakah ayah tidak peduli pada kita? Jangan bicara sembarangan. Ayahmu hanya sementara terpesona oleh wanita itu. Tunggu sampai aku tenang. Pasti aku akan menghabisinya. Ternyata begitu. Ternyata hanya karena nasib Phoenix yang samar. Kalian benar-benar. Ibu, aku dipukul. Ibu. Ye Guanrong dan Zhang Suqin. Kau orang yang sangat jahat dan egois. Jika kau ingin menjadi wanita yang paling terhormat, tidak mungkin seperti tempatku yang seperti sarang vampir. Aku pasti akan membakarnya. Aku ingin kalian terjerat dalam lumpur. Selamanya.
Tidak bisa bangkit. Xie Bingzhang sekarang berada di posisi tinggi. Pastinya telah membangun kekuatannya sendiri, hanya dengan sebuah buku catatan. Bisakah kita menjatuhkannya? Jika saksi dan barang buktinya kuat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dalam permainan ini, guru lagi-lagi menang. Pangeran mendapat kabar. Belakangan ini ada orang yang mengganggu di kantor. Diperintahkan oleh bupati untuk dipukul. Dikeluarkan dari ibu kota. Sekarang mereka sedang melarikan diri ke sebuah kuil tua di pinggiran. Sekelompok orang yang diusir itu adalah tahanan. Yuzu. Itu adalah tempat bantuan bencana Ye Bianzhang. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. King Song mempersiapkan kendaraan untuk pergi ke Yuzu. Apa itu pejabat yang baik? Semuanya adalah sekumpulan binatang yang bersekongkol. Mendengar kita akan menggugat Ye Bingzhang, mereka justru menuduh kita membuat keributan. Apakah mereka masih punya hukum di mata mereka? Aku datang jauh-jauh ke ibu kota ini, hanya untuk membela keadilan bagi saudara-saudara dari suku Li. Namun hasilnya malah seperti ini. Bagaimana aku bisa punya muka kembali menghadapi orang-orang di kampung? Di bawah kaki raja, para pejabat saling melindungi. Rakyat menderita namun tidak ada tempat untuk mengadu. Apakah nyawa kita ini tidak berharga? Hong Hao, kakak. Kalian siapa? Bos yang ini. Tapi kamu juga adalah buah. Buah yang mati sia-sia. Pergi dari sini, aku akan melawanmu. Kami datang untuk membantumu. Kakak Wen Hao, kamu tidak apa-apa kan? Kalian adalah rakyat yang diusir dari ibu kota oleh bupati hari ini. Yang ini adalah Yang Mulia Raja Roh. Apa keluhan yang kalian miliki? Silakan sampaikan. Yang Mulia Raja Kematian. Kami bukan rakyat yang merepotkan. Aku mendengar Yang Mulia Raja Kematian sangat adil. Aku ingin mencoba sekali. Yang Mulia Ratu Ling. Mohon Anda pasti harus membela keadilan bagi rakyat. Kakak Wen Hao. Bangunlah, bangunlah. Kakak Wen Hao bisa membaca. Maka ia sendiri yang meminta untuk membawa petisi dari rakyat Yuzu ke ibu kota untuk menggugat pejabat busuk Ye Bingzhang. Di kantor, pejabat busuk itu pasti sudah mendengar kita akan menggugat Perdana Menteri saat ini. Maka ia membalikkan tuduhan bahwa kakak Wen Hao datang untuk membuat keributan. Rakyat yang merepotkan telah melukai kakak Wen Hao parah. Keadilan akan terungkap. Mohon Yang Mulia pasti harus mengembalikan keadilan bagi kami. Jika Yang Mulia Raja membutuhkan, kami pasti akan mendukung. Hanya minta Raja untuk membela keadilan bagi rakyat Yuzu. Kalian tenang saja. Ye Bingzhang sangat jahat. Aku pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Sekarang dengan surat darah ini. Dan juga saksi-saksi kalian. Jika aku bisa menemukan bukti korupsinya, aku pasti bisa menjatuhkannya. Jaga baik-baik. Aku sudah menemukannya. Benarkah? Dengar-dengar kau sudah menemukan buku catatan. Jangan terburu-buru, guru. Yun Yao ingin melakukan kesepakatan dengan guru. Oh. Kau ingin melakukan kesepakatan dengan raja. Yun Yao ingin meminta guru untuk melamar putri ketiga keluarga Ye. Pesta pertunangan diadakan di rumah Ye. Saat itu, aku pasti akan menyerahkan buku catatan dengan kedua tangan. Maksudmu agar raja dan orang bodoh itu. KING 7. Jadi menguntungkan bagi guru.
Di depan banyak orang, mengungkapkan kedok keluarga Xiangguo. Guru tentu juga bisa memisahkan diri dari mereka. Jadi, Apakah kau ingin menjatuhkan? Pesta pertunangan guru pasti akan ramai. aku ingin mereka berpikir mereka berada di puncak. Lalu terjatuh ke jurang. Baiklah. Maka Raja akan mengadakan pesta pertunangan dengan Ye Huanrong dalam 3 hari. Merayakan pertunangan. Selamat kepada Putri Jenderal Ye dan Raja Ling. Selamat atas pernikahan ini. Raja Ling kini sangat dihargai oleh Kaisar. Setelah Jenderal Ye dan Raja Ling menikah. Jangan lupa untuk mengangkat rekan-rekan kita. Iya, hahaha, silakan. Tanpa menyembunyikan dari kalian. Putri ketiga Ye. Aku, Putri Raja Ling, pasti telah membantu banyak agar pertunangan ini berjalan lancar. Aku sangat berperan penting. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Kembalikan kepada tuanku, dia adalah kepala desa Song Tian dari desa Hongsan. Dia membawa undangan dari rumah kita, jadi aku biarkan dia masuk. Ayah, biar aku yang menyambut tamunya. Song Tian hanyalah seorang kepala desa kecil. Mengapa kita harus mengundangnya ke pesta pernikahan nona ketiga? Bagi kamu, dia adalah ikan koi. Bagi dia, itu hanyalah surat kematian. Pastikan untuk menyerahkannya langsung ke tangannya. Hantu-hantu. Kepala desa Song, ini sebenarnya apa? Ini putriku. Jangan bicara sembarangan lagi, aku akan mengusirmu. Aku adalah hantu. Aku adalah hantu. Jika dia benar-benar mengirimkan obat untukmu, semua perhiasan ini pasti bernilai cukup banyak. Ya, tuanku, Anda benar. Aku hanya berkata hal-hal bodoh karena mabuk. Song Yun Yao. Song Yun Yao. Xinjiang. Benarkah itu kamu? Aku kira aku salah lihat. Kamu belum mati, malah menyamar sebagai putri bangsawan. Kulihat kamu menjalani hidup dengan baik. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Jika kamu ingin aku menjaga identitasmu, berikan aku 1000 tael perak. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tanpa uang, kamu harus mencari cara sendiri. Dengan rumah besar seperti ini. Kamu bisa mencuri 2 barang dari sini. Semuanya tercatat dengan baik. Bahkan kendi anggur tua ini pun. Sudah ada yang mendaftar. Bagaimana mungkin aku bisa memberimu uang sebanyak itu? Berikan padaku. Kembalikan padaku. Inilah anggur tua berusia 100 tahun. Aromanya memang sangat harum. Berikan padaku. Sun Yao, jangan kurang ajar. Kamu bisa menjadi putri dari rumah ini semua karena aku. Seandainya aku tidak membunuhmu, kamu yang menghambat, aku tidak pernah memiliki hidup sebaik yang kamu jalani sekarang. Kamu. Minuman ini namanya apa? Wangi sekali. Simpan dulu permainan catur ini. Jangan sampai aku kecewa padamu. Di rumah ini pasti banyak uang untuk minuman yang bagus. 1000 tael. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memastikan statusmu sebagai putri. Baik. Aku setuju. Nanti kamu cari aku di ruang perjamuan.
Aku akan memberimu 1000 tael. Bagus sekali kamu mengerti. Selanjutnya, aku akan membongkar topeng kalian satu persatu. Di dunia ini hanya ada Nona ketiga yang merupakan bakat nomor 1. Hanya dia yang layak untuk Pangeran Ling. Hahaha. Ya, mulai sekarang, Ye Xiangguo akan menjadi kerabat kerajaan. Status ini semakin mulia. Dua yang mulia, terlalu memuji. Hari ini adalah pesta pertunangan putri kecilku dengan Pangeran Ling. Dua yang mulia tidak bisa datang. Untuk minum. Minum, rakyat tidak bersalah. Hari ini saya ingin mengadukan Ye Bingzang atas korupsi. Mohon kepada semua yang hadir, para hakim yang adil, untuk membela rakyat kecil ini. Untuk rakyat yang mati sia-sia di penjara. Dari mana asalnya rakyat yang berani ini? Bilang aku. Korupsi? Aku punya buktinya. Hanya omong kosong. Berani menuduh aku. Ambil orang ini dan usir dia. Banjir di Yuzhou. Rakyat kelaparan. Kamu menerima uang bantuan bencana, namun diam-diam memotong banyak uang untuk diri sendiri. Hanya menyisakan sedikit pakaian untuk mengelabui. Jika kamu mengucapkan satu kata pun yang tidak benar, semoga petir menyambar. Ye Bingzeng, apa yang kau lakukan? Semua orang di Yuzhou tahu. Kau mungkin bisa menutup mulutku, tetapi tidak bisa menutup mulut semua rakyat Yuzhou. Ayahku adalah seorang petugas kecil di perbatasan Yuzhou. Aku bisa bersaksi bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kami juga bisa bersaksi. Kami juga bisa bersaksi. Kalian. Kami juga bisa bersaksi. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Mohon kepada para tuan yang hadir untuk membela kami. Ah, ini apa yang terjadi? Bukankah ini pelayan di sisi Nona YR? Kenapa dia datang untuk menuntut tuan rumah? Beberapa pengungsi datang untuk menuntut Yehe. Bahkan pelayan sendiri datang. Ini pasti benar. Ye Bingzang, pejabat korup ini mencuri dan melanggar hukum. Telah menyebabkan banyak rakyat yang tidak bersalah mati di penjara. Kau tidak takut akan balasan. Ye Lingyun, bagaimana kau mendidik pelayanmu? Hari ini adalah pesta pertunangan Rong Er dan Yang Wang. Tidak seharusnya pelayan hina ini berani berbuat sesuka hati di sini. Ye Lingyun. Apakah kau tidak bisa membuat orang-orang yang tidak mengerti ini diam? Mulut ini ada di tubuh orang lain. Lagi pula, tamu yang datang hari ini begitu banyak. UER tidak memiliki kemampuan untuk menutup mulut semua orang. Kau ini. Ye Lingyu. Kau hanya tahu bahwa aku dan Yang Wang pasti akan datang untuk membuat keributan. Kau wanita hina, ah. Apa yang kau lakukan ini hanya merugikan muka Yang Wang dan ayah. Lebih baik memanfaatkan alasan Rong Er ini. Sebelum Yang Wang datang, kita beri nama sementara adalah perbatasan Han Kong. Ying Yu. Selain itu, Yan Huang. Dia juga suami adikmu. Apakah kau tidak merasa malu? Ternyata ini adalah persaingan antara putri-putri. Nona Ye yang kedua ini memang aneh. Di dalam rumah, semua saling mendukung. Dia menuduh ayah kandungnya sendiri. Bagaimana bisa ada hasil yang baik? Bilang saja kalau kamu mau makan. Jenderal Ye ini setiap tahun gajinya melimpah. Kenapa harus tamak terhadap sedikit uang bantuan bencana itu? Jenderal Ye ini benar-benar membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih. Nona Ye yang kedua memang cantik. Tapi hatinya seperti ular berbisa. Sudah merendahkan saudara tirinya. Bahkan sampai merusak pesta pertunangan adiknya sendiri. Tak heran yang bisa menikah dengan pangeran bukanlah Nona kedua, tapi Nona ketiga. Bangun. Nona besar, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kalau bukan karena aku membantumu dan Nyonya menghabisi si pelacur itu. Bagaimana bisa dia menikah dengan pangeran? Apa yang kamu katakan? Omong kosong. Dari mana datangnya orang gila ini?
penuh dengan kata-kata tidak masuk akal. Berani datang ke rumah negara dan bertindak sembarangan. Nyonya itu. Itu kamu, kan? Memberiku 300 tael perak. Supaya aku membunuh pelacur lain yang diperintahkan. Nona ketiga bisa menikah dengan pangeran sesuai harapannya. Kamu masih bilang kalau nona ketiga menikah dengan pangeran. Harus memberi aku 1000 tael perak. Di atas ini masih ada stempel rumah negara. Di pesta pertunanganmu ternyata ada orang gila. Cepat seret dia pergi dan pukul sampai mati. Tunggu. Memang ada cap resmi dari rumah negara di uang ini. Hahaha. Ada, orang-orang di rumah negara itu siapa? Membunuh orang itu benar. Apakah korupsi juga benar? Siapa bilang tidak? Lihatlah ini, Daimi, betapa malangnya. Keluarga ini benar-benar berhati ular dan skorpion. Omong kosong. Anakku terlahir sial. Itu karena kamu cemburu padanya. Hanya kamu, wanita jalang ini. Cemburu anakku menikah dengan Raja Ling. Aku adalah Xiang Jun yang diangkat langsung oleh Raja. Kamu hanya seorang selir kecil dan putri haram di sini. Melanggar aturan. Omong kosong. Ye Lingyu, kamu keterlaluan. Belum saatnya untukmu, ayah. Kemampuanmu membalikkan fakta sungguh mengagumkan. Hari ini, semua bukti ada di tangan. Kebenaran akan terungkap. Dari mana buku ini berasal? Bantuan bencana di Yuzu. Pemerintah mengalokasikan 1,96 juta tael perak untuk perbaikan rumah dan penempatan korban bencana di Yuzu. Namun, rakyat Yuzu hanya menerima 160.000 tael perak. Sisanya masuk ke gudang Ye Bingzang. Aku ingat semua rincian ini dengan jelas. Tidak ada yang boleh pergi. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang jahat ini? Selama aku bersikeras bahwa catatan itu palsu. Wanita-wanita ini tidak perlu takut. Kebenaran tidak akan berbohong. Tidak ada yang bisa menyalahkan hati. Aku belum pernah melihat buku catatan ini. Apakah ini catatan palsu? Nona kedua ini benar-benar berhati serigala dan anjing. Menyudutkan ayah kandung Ye Xiangguo. Sepenuh hati untuk rakyat. Orang-orang jahat ini bahkan menjebak orang yang setia. Karena Xiangguo korup dan melanggar hukum. Mengakibatkan rakyat Yuzu menderita. Xiangguo korup dan melanggar hukum. Nyonya Xiangguo menyalahgunakan kekuasaan. Keluarga ini semua bukan orang baik. Seluruh keluargaku, istri dan anak-anak, mati di tahun bencana. Hanya karena pencuri tua ini mengkorup. Kini aku sendirian. Saya tidak takut pada apapun. Suan Tian memiliki mata. Mohon para tuan melihat dengan bijak. Kata-kata yang kacau ini benar-benar omong kosong. Di mana itu? Seret kelompok omong kosong ini pergi. Tangani dengan serius. Saya lihat siapa yang berani. Rakyat Yuzu melaporkan Ye Bingzu yang korup. Secara sukarela menandatangani petisi. Apa yang diucapkan satu orang bisa jadi tidak benar. 3 orang juga mungkin tidak benar. 5 orang juga bisa mencurigakan. Lalu kata 100 orang. Kata 1000 orang. Kata 10.000 orang. Apa masih bisa ada yang palsu? Masih bisa ada yang palsu. Ini adalah surat darah. Jika tidak ada kezaliman, siapa yang mau menulis dengan darah? Yang terpenting adalah menjalin hubungan dengan Raja Neraka. Dengan hubungan ini, apa yang bisa dilakukan oleh beberapa rakyat biasa? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Yang mulia, silakan bertunangan dengan putri saya, Ronger. Jangan sampai karena hal-hal kecil ini menghambat kebahagiaan hari ini. Keluhan ribuan rakyat. Di mata Tai Weiye adalah hal kecil. Tidak, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Maksud saya adalah Ye Bingzang yang berkuasa tinggi. Tidak mengingat budi kepada tuannya, malah melakukan tindakan korupsi. Buktinya jelas. Segera dipecat dan diselidiki. Sita semua harta, seluruh keluarga di penjara. Setelah musim gugur akan diadili, itu pasti.
Jenderal Huiyan adalah putra kandung ratu. Dan peduli pada langit. Menurunkan teh di warung, selamanya bisa diberi izin masuk ke ratu. Semuanya sudah selesai. Yunyu juga merupakan putri dari rumah bangsawan. Ketika kami di penjara bersama. Apakah kamu masih ingat? Pada tahun-tahun di desa Hongsan, wanita tak bersalah yang juga memiliki takdir Phoenix itu. Maafkan kalian, aku masih hidup. Itu kamu. Jadi kamu bukan Yeling Yuan. Itu adalah wanita jahat yang menghalangiku mendapatkan takdir Phoenix. Ini tidak mungkin. Yang mulia, dia tidak mencintaimu. Mimpimu sudah saatnya untuk bangun, ya. Jangan lepaskan. Yang mulia. Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak mencintai aku. Tolong, selamatkan aku, yang mulia. Aku yang memulai dan kemudian meninggalkan. Kalian para budak seharusnya mati. Lepaskan, bawa pergi, lepaskan. Lepaskan aku. Hehehe. Lalu, bagaimana dengan yang gila itu? Hehe. Kakinya patah. Chen Tao. Ini Linger. Ini Ronger. Hahaha Ronger. Betapa malangnya Ronger. Ratu, aku bisa membalas dendammu. Ah. Hahaha. Nyonya, Nona. Yingqiu akan segera dijual. Sebelum pergi, aku ingin melihat kalian. Agar kamu tidak perlu dijual lagi. Tapi kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Mingyu, balas dendammu sudah terwujud. Kembali saja dulu. Mingyu tidak akan pergi kemana-mana. Hanya mengikuti Nona. Jadi aku mencari beberapa pembunuh untuk membunuh Ye Lingyun yang jahat itu. Aku akan memberitahumu di mana tubuh pria milikmu disimpan. Saat itu akan terpisah dari tubuh ibu. Lalu bagaimana jika dijual lagi? Siapa yang memberi petunjuk padamu? Iya. Iya, Nyonya. Kamu terluka. Nona Song, saya datang untuk mencoba. Kamu cukup perhatian padaku. Pasti sangat sakit menggali diri sendiri. Kalau begitu, ayo coba sekali lagi. Aku masih bisa mengerti.
Angin hujan, awan melayang. Luka tuanku jangan sampai terkena air. Qin Song. Pangeran, seumur hidup ini saya akan mandi. Nona Song sudah mengingatkanmu. Jika ada luka, jangan sampai terkena darah. Cepat pergi. Iya. Butuh air dingin. Pangeran, silakan duduk. Balas dendammu sudah terbayar. Apakah kamu akan tetap di ibu kota? Lihat ekspresinya. Sepertinya dia berharap aku tetap tinggal. Jika kamu mau, mungkin kamu bisa tinggal di istana. Dia tidak sependapat dengan Perdana Menteri. Mengatakan dia tahu aku benar-benar Ye Lingyun. Apakah dia masih ingin aku tinggal di sisinya? Tapi apakah aku harus menyembunyikannya seumur hidupku? Sebenarnya, aku memang Ye Lingyun. Hanya karena ketika aku kecil, melihat ibuku dibunuh oleh Zhang Suqin. Dalam sekejap sulit diterima. Itulah sebabnya aku kehilangan ingatan. Kapan aku akan ingat? Pada hari aku kembali ke istana, setelah melompat ke sungai. Terima kasih, Pangeran. Hari ini sudah menyelamatkanku sekali lagi. Yunyang tidak tahu bagaimana membalas budi. Hanya bisa membalas Pangeran di kehidupan berikutnya sebagai sapi atau kuda. Aku tidak mau menunggu kehidupan berikutnya. Aku hanya ingin kamu di sisiku. Aku tidak peduli statusmu. Aku juga tidak peduli siapa dirimu. Mau tidak mencoba tinggal di sisiku. Apa sih orang tua itu masih tidak menyerah? Dia ingin menarik pisang ke dalam masalah. Bagaimanapun juga ada dosa menipu raja. Tentu saja aku ingin memenuhi permintaan Ye Bingzang. Itu adalah keinginan orang yang akan mati. Raja neraka kali ini menyelidiki kasus korupsi. Untuk mengembalikan keadilan bagi rakyat Yuzu, benar-benar telah melakukan prestasi besar. Anakku, ada hal yang ingin disampaikan oleh hamba. Ye Bingzang ingin menemui ayahanda di penjara. Katanya Ye Lingyu menyamar dan menipu raja. Seorang pejabat korup. Apa mungkin bisa dipercaya? Lianer, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Iya. Bagaimana? Apakah wanita brengsek itu sudah mati? Sampah, sampah. Diam kau. Semuanya karena kebodohanmu ini. Membuat orang menuduhku sebagai putrinya, bahkan memberinya kekuasaan di rumah. Aku dan Ronger jatuh dalam keadaan seperti ini. Semuanya karena kau yang tidak berguna. Berani kau bicara begitu padaku? Kau teriak apa? Jika teriak lagi, satu orang akan ditarik keluar dan dipukuli. HMPH. Jika aku masih jadi menteri yang rendah ini. Tak tahu sudah mati 1000 kali. Wanita bodoh yang hanya tahu cara mengurus rumah. Apa yang bisa dicapai? Itu Ye Lingyun palsu menyamar adalah penipuan terhadap raja. Aku sudah mengirim orang untuk melaporkan dosa menipu raja kepada raja. Sekalipun harus mati, aku akan menariknya bersamaku.
Hahaha. Hahaha, wanita brengsek ini. Kini kau merasakannya. Raja pasti akan sangat marah. Akan mengeluarkan perintah untuk menghukummu. Kau telah melakukan dosa berat menipu raja. Sepertinya aku yang akan lebih dulu pergi. Aku sudah bilang. Semua urusan Zhang Suqin dan putrinya serahkan padamu. Aku menunggu di sini untukmu. Terima kasih, Yang Mulia. Kamu tidak diadili. Bagaimana mungkin? Kesalahan menipu raja. Raja bahkan masih bisa memaafkanmu. Pasti kamu si penyihir ini menggunakan sihir apa untuk membodohi raja. Yang Mulia adalah raja yang bijaksana. Seperti omongan pejabat korup sepertimu. Hanya akan menguap di telinga. Sangat menyenangkan. Serangan balasanmu saat mati sangat kurang. Penyihir adalah penyihir. Yang Mulia telah memberikan hak keputusan atas kalian bertiga kepadaku si penyihir ini. Di mana raja? Kita harus bertemu raja. Mengadu kepada raja. Buka pintu. Apa yang kamu lakukan? Kau wanita brengsek. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita brengsek. Dulu Zhang Suqin yang menyebabkannya. Apa urusannya denganku? Sekarang kamu masih hidup dengan baik. Kamu masuk surga. Aku selalu melindungimu. Membiarkanmu menikmati hidup nyaman sebagai wanita bangsawan. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih, malah menjahati aku. Kamu. Semoga kamu tidak mati dengan baik. Hanya dalam 10 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Ayahku. Kamu benar-benar Yulin Yue. Sepuluh tahun yang lalu kalian berdua membunuh ibuku. Apa kalian tidak berpikir tentang pembalasan hari ini? Hahaha. Kamu wanita brengsek ini. Datang untuk membalas dendam untuk ibumu yang pendek umur. Aku beritahu kamu. Dengan nyawa ibumu yang hina itu. Menukarkanku dan Ronger dengan 10 tahun kemewahan dan kekayaan itu sangat berharga. Jika ada kesempatan lagi, aku pasti akan membunuhmu bersamaan dengan dirimu. Kini semuanya sudah pasti. Lagi pula, aku pasti akan mati. Siapa yang lebih menyesal padamu daripada aku? Mimpi, haha. Lagi pula, kalian memang tidak dapat melarikan diri, hahaha. Hanya saja, putri kesayanganmu itu sudah gila. Tapi selama aku mau, aku bisa membuatnya hidup seperti anjing. Jika aku meminta ampun pada raja, mengampuni Ye Huanrong, membuangnya ke jalan untuk hidup sendiri. Dulu, seorang pujangga terkemuka. Kini berubah jadi perempuan gila. Saat itu, siapapun bisa mempermalukan. Itu juga bisa dibilang menarik. Ini salahku. Semuanya salahku. Jika kamu ingin membalas dendam, balaslah padaku. Aku mohon, lepaskan putriku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan putriku. Aku mohon padamu. Hahaha. Ayo sini, Yuner. Ibu dan Yuner bermain bersama. Ibu dan Yuner bermain bersama. Yuner kecil kita harus selalu bahagia seperti ini. Nona harus menjaga diri dengan baik.
Hamba harus menemani Nyonya. Niu. Sapi. Tidak ada apa-apa. Lupakan masa lalu. Mari kita mulai hidup baru. Ayo pergi. Ayah dan Ratu memanggil kita. Memanggil kita. Dengan izin langit. Kaisar memerintahkan bahwa putra mahkota Ling Xiao memiliki bakat yang luar biasa. Aku sekarang melantik Ling Xiao sebagai putra mahkota. Untuk mewarisi tahta. Putri mantan wazir, Ye Lingyun, memiliki penampilan dan karakter yang luar biasa. Dia juga berkontribusi dalam membantu putra mahkota menyelesaikan kasus. Dengan ini, Ye Lingyun dijodohkan dengan putra mahkota sebagai putri mahkota. Pilih hari yang baik untuk pernikahan, demikian perintah ini. Yuner, ini adalah mahkota Phoenix dan jubah yang dijahit oleh kakakmu saat aku masuk istana. Hari ini, aku serahkan kepadamu. Hari ini, Bibi memberikan ini untukmu. Bibi dan ibumu memiliki harapan yang sama. Yuner dan Raja Ling harmonis seperti alat musik yang bersatu.